Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa UT. Ya, mohon tadi sempat azan dulu ya, menunggu azannya selesai dan kita menunggu rekan-rekan yang lain yang ingin bergabung. Ya, mohon maaf sekali karena saya menyelenggarakan TrueWeb terakhir ini ya. Ternyata bisanya di mepet-mepet weekend ya, mau weekend. Ya karena memang sebelumnya karena efek libur panjang ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang lain menumpuk dan memang pas ketika libur panjang, Qadarullah lagi kurang sehat ya. Sehingga memang saya tidak bisa biasa ya, kita kan biasanya kalau nggak Selasa Rabu. Nah, tapi Qadarullah bisanya di Kamis ini ya. Oke, baik rekan-rekan, ada info ya kalau perpanjangan apa namanya eh, mengerjakan tugas ya, kalau tidak salah tuh sampai tanggal berapa ya? Itu untuk berlaku di tugas 1 dan 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tugas 1 dan 2 mau revisi ya, silakan bisa dimaksimalkan. Nah, untuk perpanjangan ini memang dari UT-nya sendiri ya, bukan dari saya. Eh, saya coba cek di e-learning-nya ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan dengan maksimal nih ya, karena oke sorry, saya lagi masih kurang enak badan, cuman better ya daripada sebelumnya. Sebentar ya, kalau nggak salah waktu itu saya nginfoin ke siapa ya? Saya cek dulu ya, apakah di webnya itu sudah berubah deadline-nya ya. 15 Juni. Alhamdulillah di e-learning teman-teman ya, di aktivitas keempat itu di tugas 1, due date-nya sudah berubah jadi 15 Juni. Dan saya cek lagi di yang aktivitas kedua ya, apa tugas keduanya. Tugas kedua juga alhamdulillah due date-nya sudah berganti ke 15 Juni ya. Mumpung masih ada waktu sekitar 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih untuk melengkapi tugas-tugas sesuai dengan rubrik penilaian ya. Izin share screen ya teman-teman ya. Ya mungkin sudah terlihat di layar teman-teman. Jadi update ini bukan saya yang nyeting ya, tutor yang nyeting ya. Ini dari pusat UT, sehingga sudah diatur ya. Date-nya tanggal 15 Juni ya. Silakan buat teman-teman untuk yang revisi ya, eh, dimaksimalkan ya. Mungkin ada beberapa komentar yang sudah saya berikan di tugas 1 maupun 2. Silakan dimaksimalkan. Dan mohon maaf untuk yang tugas ketiga ya. Mungkin ada beberapa yang tugas 2 belum saya nilai. Mohon maaf sekali ya, karena minggu lalu sempat harus istirahat gitu ya. Lagi enak aja badannya. Nah, soal di minggu ini weekend ya. Oke, saya mulai merespon tugas dari teman-teman ya. Karena saya mengampu 2 kelas ya. Jadi mungkin hari ini kelasnya teman-teman, hari besok saya mengoreksi punya rekan-rekan yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman belum dinilai oleh saya, tapi mau revisi nih Bu, ternyata hasilnya menurut saya kurang memuaskan gitu ya. Teman-teman kan bisa ngelihat dari rubriknya ya. Kalau misalkan ada hal yang memang teman-teman terlewat ya, silakan di apa namanya diupload ulang ya.
saya upload ulang sehingga saya bisa melihat yang terbaru, update terbaru dari uh, video recordingnya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman sudah merasa apa namanya sesuai dengan poin-poin yang ada di ininya, rubrik penilaiannya, ya insya Allah nilai teman-teman aman ya. Kecuali kalau memang yang keterlaluan kayak mencontek, apa mengubah video yang itu sebenarnya milik orang lain ya, tapi teman-teman mengaku-ngaku itu milik kalian gitu ya. Nah itu pasti uh, nilainya ya tidak akan cukup ya, alias apa namanya pasti akan jelek ya. Kalau teman udah berusaha dengan baik, dengan effort teman sendiri ya sudah maksimal, tenang walaupun belum sempat saya nilai, insya Allah nilainya aman ya, insya Allah nilainya juga bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tugas sebelum-sebelumnya ya, karena saya mendapatkan info kalau due date pengumpulan tugas diperpanjang sampai 15 Juni 2026 pukul 11.59 PM ya. Ini diingat-ingat ya, bukan jam 3 ya. Kalau yang sebelumnya kan Senin jam 3 sore. Nah, ini 11.59 PM ya. Harus diingat-ingat. Sekarang kita menuju ke sesi ketiga ya, teman-teman ya. Kalau di sesi tugas kedua, teman-teman membuat basis data dari MySQL. Di tugas selanjutnya adalah, kita cek dulu ya teman-teman. Nah ini ada praktikum ya. Instalasi VirtualBox ya. Dan tugas tadi sorry di sini ya. Nah ini ya teman-teman yang harus diperhatiin ya. Jadi effort teman-teman terus ini ya maksimal ya, karena jangan sampai nilai teman-teman tuh ya. Nah kurang lebih sama ya perkenalan, langkah-langkahnya, hasilnya seperti apa, dan ada penutupnya. Nah, untuk di sini melakukan praktikum transaksi. Transaksi. Sebentar. Oh, ini ya. Transaksi dan basis data. Nih, kita bahas dulu ya tentang tugasnya ya. Karena ini tugas terakhir. Nah, jadi di sini ada praktik pembuatan IRD kan. Teman-teman sudah bisa ya di tugas 1. SQL juga teman-teman sudah mencoba. Nah, sekarang VirtualBox transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, di sini di kuliah sebelumnya ya, yang mengambil apa namanya ini kebanyakan terkendala dengan laptopnya teman-teman. Jadi memang di sini menggunakan aplikasi VirtualBox maupun Ubuntu ya, atau Linux gitu ya. Yang memang kalau teman-teman lihat di websitenya ya, itu bisa berapa giga gitu ya. Bisa saya download sama tadi saya download itu kurang lebih ya sebentar 4 giga 5 giga gitu tergantung dari uh, kalian downloadnya yang
series berapa ya? Versi berapa? Ya. Nah, ini ya, ini malah 6 nih untuk Ubuntu yang terbaru ya, versi 26.04 itu 6 gigabyte ya. Memang di sini effortnya harus besar banget ya teman-teman ya. Jadi balik lagi tergantung laptopnya teman-teman, karena balik lagi teman-teman belajar dari rumah ya, tidak menggunakan lab komputer di kampus gitu ya. Kalau lab di kampus kan pasti sudah punya standarnya sendiri-sendiri gitu ya, atau malah udah diinstalin oleh angkatan sebelumnya gitu kan. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja ya. Biasanya kalau di labcom itu seperti itu, sudah ada yang install sebelumnya. Jadi yang angkatan selanjutnya hanya tinggal ini ya, menjalankan saja ya. Nah, memang di sini saya memahami kemampuan PC-nya teman-teman ya. Jadi saran saya mungkin teman-teman bisa mencari versi yang lebih ringan ya, boleh ya. Mungkin versi di bawahnya atau mungkin menggunakan Ubuntu versi yang lain ya. Ini mohon maaf karena laptop saya sempat keinstall ulang ya. Jadi saya baru download juga ya VirtualBox dan juga ininya ya, apa namanya, Ubuntu-nya ya. Jadi nanti kita coba praktekin bareng-bareng ya. Dan balik lagi disclaimer ya, tergantung laptop teman-teman ya. Mungkin ada laptop yang bukan i7 atau mungkin di bawahnya, atau mungkin i3 atau di bawahnya gitu ya. Itu memang saya maklumi. Jadi terus gimana Bu kalau misalkan di ini ternyata nggak bisa ya, teman-teman tinggal tunjukkan ya, ikut teman-teman ya, kalau misalkan itu sudah mencoba untuk menginstal ya, misalkan dibuktikan ya dengan instalasi apa, step by step instalasinya, terus ternyata di situ ada notifikasi misalkan apa ya, nggak kuat, atau misalkan dia loadingnya kok lama sekali gitu ya, dengan tanda RAM-nya atau memorinya sudah kuat gitu ya. Tunjukkan saja ya teman-teman, eh, apa namanya, kalau teman-teman sudah berusaha, cuman qadarullah memang tidak kompatibel ya. Karena jujur li memang eh, Ubuntu apalagi menggunakan virtual machine ya, ini berdasarkan pengalaman saya sebelum-sebelumnya ya, memang perlu text time ya, membutuhkan banyak waktu ya. Kecuali mungkin laptop teman-teman sudah laptop gaming, laptop yang bagus gitu ya. Mungkin tidak seberat kinerja laptop-laptop yang al kadarnya ya. VirtualBox juga saya lihat berapa ya? Oh, ini nggak terlalu besar ya teman-teman ya, 100 MB doang ya. 173 MB ini pun juga VirtualBox yang terbaru ya teman-teman. Eh Kalau misalkan mau teman-teman masih kegedean 169 ya, bisa menggunakan versi yang di bawah-bawahnya ya. Biasanya kalau versi bawah-bawah nggak nggak beda jauh ya dengan versi yang terkini. Hanya mungkin beda fitur-fitur tertentu saja, atau mungkin dari segi kualitasnya saja gitu. Atau dari UI UX-nya biasanya yang berubah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu tutorial menggunakan VirtualBox ya, dulu mungkin tampilannya seperti itu ya. Ternyata lo kok beda sih yang di apa namanya, yang di panduan dengan yang saya download sekarang ya. Nah, itu berarti UI UX-nya sudah berubah ya. Mungkin UI UX saat si pembuat tutorial tersebut masih versi yang lama, dengan teman-teman downloadnya versi yang terbaru ya. Nah, itu memang wajar ya. Nah, gini ya. Jadi ini jujur saya baru coba apa namanya, install siang ya, yang di buat ngajar yang lain gitu ya. Oke teman-teman ya, yang penting tunjukkan aja effort teman-teman, karena memang yang sebelumnya tugas ini paling berat buat teman-teman UT.
Ya, saya sudah 2 kali di UT ya untuk tuton, berarti semester kemarin yang lagi. Nah, mostly memang ini yang jadi problem rekan-rekan yang lain ya. Tapi tetap harus ada effortnya ya. Ya, jadi di sini kita install dulu ya teman-teman ya. Tadi saya sambil sambil install juga dan install juga teman-teman. Nah, jadi konsepnya ini adalah replikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya idealnya tuh kayak kita tuh punya 2 komputer, tapi menggunakan sistem operasi yang berbeda. Ya, misalnya kalau teman-teman punya 2 laptop ya, 2 komputer, satu komputer satu pakai Windows, satu lagi mungkin menggunakan Linux atau mungkin pakai Mac Mac OS ya, Mac OS ya. Nah, itu gimana caranya biar eh, apa namanya database yang di komputer satu itu ya nanti misalkan mau di kayak misalkan teman-teman punya perusahaan ya, terus tapi teman-teman ekspansi perusahaan ke misalkan pusatnya di Jakarta, terus teman-teman ekspansi mendirikan kantor ya di Bandung ya. Nah, gimana cara biar eh, komputer yang di Jakarta datanya itu sama terdistribusikan dengan baik ke komputer yang ada di Bandung. Sebenarnya itu ya konsepnya ya. Nah, makanya di sini dalam basis data terdistribusi disebutkan memang 2 basis sistem operasi supaya proses aplikasi berjalan dengan baik. Nah, kan? Nah, tadi berhubung karena teman-teman punya device-nya cuma satu ya, laptop ya. Nah, untuk membantu kita apa namanya? Istilahnya kayak pura-pura etok-etok apa ya namanya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi dimisalkan, diimagine kalau misalkan kita punya 2 komputer ya, kalau pakai VirtualBox itu memungkinkan kita buat menginstal OS yang lain ya. Walaupun laptop teman-teman tuh Windows ya, tapi teman-teman bisa iseng-iseng ya eh, install Ubuntu atau Linux ya. Ini Ubuntu salah satu OS-nya Linux ya. Banyak versinya ya teman-teman ya. Atau mungkin Mac ya, teman-teman pengen nyoba Mac ya. Cuman kendalanya memang di sini dia memakan memori yang besar ya, apa namanya, sehingga kadang tuh di jenis-jenis laptop tertentu, apalagi yang lama ya, itu loadingnya sangat lama teman-teman. Saya dulu ketika kuliah juga begitu ya, dengan ala kadarnya laptop, walaupun sekarang juga laptopnya enggak yang bagus-bagus banget. Jadi memang harus sabar ya, loadingnya, installnya gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Nah, ini kayaknya juga saya tadi lama sekali ya untuk Ubuntu ya. Cuma karena tadi saya nyambi yang lain, saya nggak tahu nih udah full ke apa namanya, udah full terimplementasikan di sini apa enggak gitu ya. Baiknya sih memang nggak ditinggal-tinggal ya, alias coba di apa namanya, eh oke, ditungguin ya baiknya ya, jangan disambi-sambi ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu dan apa namanya harus dijalankan ya tugas yang lain, udah saya nyambi-nyambi. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman coba dulu ya. Oke. Nah, makanya ini ya, pada gambar satu bagian kanan maka komputer satu dan bagian kiri adalah komputer kedua menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi, walaupun Windows, teman-teman bisa, oh dia masih running. Dia kadang lama ya, jadi memang harus sabar. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih bagaimana Linux berjalan gitu ya, tampilan OS-nya itu seperti apa. Nah, tahap awal dan tahap kemudian adalah pemasangan
sistem operasi Ubuntu pada komputer 2, karena komputer 1 dianggap sudah siap digunakan atau sedang digunakan dan sudah terpasang aplikasi SAM ya. Ini pasti teman-teman sudah ya, karena untuk di tugas kedua ya harus pakai SAM ya untuk SQL-nya. Nah, jadi langkah pertama teman-teman menggunakan VirtualBox. Nah, di tutorial ini VirtualBox versi 6.1 ya, sedangkan saya di sini versi berapa nih? Kita lihat dulu tadi versi 7 ya. Dan kalau teman-teman lihat logonya sudah berbeda ya. Logonya seperti ini yang terbaru, sedangkan kayaknya ini modulnya ya dibuat ketika masih versi yang lama ya. Nah, saran saya sih memang mengikuti, coba deh ya, biar nggak bingung teman-teman mengikuti versi yang ada di apa namanya modulnya ya, biar tidak bingung ya. Nah, bisa di sini nih. Nah, ya, ini di klik kanan aja ya. Jadi konsep gitu ya teman-teman ya, misalkan teman-teman ada di kantor Jakarta, database di situ ya, itu kalau misalkan ada teman-teman ubah data atau apa ya, itu akan mempengaruhi eh, komputer yang ada di Bandung juga ya, tanpa perlu teman-teman, saya harus ke Bandung dulu nih, mengupdate data, ngebuka MySQL, terus import export manual gitu ya, itu nggak perlu teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman di Jakarta aja ya, nah teman-teman kalau misalkan ke Bandung ya, nggak perlu susah-susah buat mengupdate database-nya ya, sudah otomatis terupdate ya. Kita teman-teman menjalankan di Jakarta ya. Nah, makanya di sini harus ada IP address-nya ya teman-teman ya. Ada IP address untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain ya. Nah, makanya perlu dicek dulu nih koneksi komputernya tuh ya. IP address-nya apakah berjalan dengan baik apa enggak ya. Di sini yang trikinya ya teman-teman ya. Kita coba satu persatu. Ini gimana ya tadi? Wah, nih masih masih loading ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi saya memaklumi eh, laptopnya teman-teman. Yang penting teman-teman tunjukkan ya, misalkan ya saya sudah menunggu seberapa lama gitu ya. Misalkan tadi dari jam 9.20 misalkan ya. Nah, terus sampai 10 menit berlalu masih proses gitu ya. Nah, bisa disampaikan ya. Jadi harus ada buktinya ya. Sehingga saya fair ya menilainya ya. Bukan karena teman-teman males, nggak mau ngerjain ya, tapi memang keadaan yang tidak dapat diajak kerja sama. Ya. Memang baiknya sih di komputer yang bagus ya untuk mengimplementasikan. Oke, sorry, saya mau sambil ngecas dulu ya. Saya izin off kamera dulu karena biar nggak cepet banget baterainya ngedrop ya. Nanti ketika sudah baterainya full, ya on kamera lagi ya. Oke, nah gitu ya teman-teman. Kita coba kontennya dulu ya, biar teman-teman coba di masing-masing komputer. Mungkin di saya lemot ya, di komputer mungkin lebih cepat ya. Nah, ini ya, dalam aplikasi VirtualBox dapat dipasang lebih dari satu sistem operasi.
sehingga komputer yang digunakan cukup satu komputer saja, karena dalam satu komputer dapat dipasang dua sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox ya. Nah, tadi ya kita udah unduh di sini. Mungkin kalau mau lihat yang versi yang sesuai ya, karena teman-teman mungkin khawatir kalau versi terbaru tidak kuat atau tidak kompatibel dengan laptop teman-teman ya, teman-teman bisa dengan versi di bawahnya ya. Nah nih, di sini nih, bagian sini nih, sorry. Previous release ya, VirtualBox older build ya. Nah, ini memang di sini no longer supported ya, ya, jadi memang yang terbaru adalah 72, tapi nggak apa-apa, kita tetap aja coba kalau yang pakai sesuai panduan ini ya. Mana tadi? 6.1 ya. Nah, ini ya. Ini Windows. Nah, padahal ini belum terlalu lama-lama banget ya, teman-teman ya. 16 Januari 2024 ya. Nah, ini nih. Ini 107 MB saja. Tidak terlalu berat ya. Nah, nanti mungkin ini saya masih running nih ya. Sebentar ya teman-teman. Oh, boleh teman-teman. VMware kalau pakai VMware Better ya, silakan aja ya. Tapi bisakah dua ini maksudnya sudah terpasang Ubuntu-nya atau sudah terinstall virtual VMware-nya? Kalau memang misalkan sudah berhasil dijalankan, better ya. Saya belum nyoba, jujur Li, ya, karena keterbatasan, sorry, karena keterbatasan waktu. Tapi kalau memang sudah VMware dan sudah diimplementasikan ya, nggak apa-apa. Di sini kan konsepnya, nah ini baru nongol. Jadi kan konsepnya yang penting tadi ya teman-teman, kita sebenarnya punya dua sistem operasi ya yang bisa saling berkomunikasi ya, transfer database ya di sini ya. Tuh. Ini hanya sebagai medianya aja. Kalau misalkan sesuai panduan, mau sesuai panduan gitu ya, sesuai panduan kan pakai apa? Toolbox ya. Tapi kalau mau benar sama aja. Yang penting dia sama-sama aplikasi untuk memfasilitasi kalau teman-teman mencoba satu komputer itu pakai dua OS ya. Ataupun misalkan nggak pakai VMware ataupun nggak pakai ini ya VirtualBox, maka yang lain misalkan ada yang lebih ramah di laptop teman-teman ya, silakan ya. Di sini saya menilai effort teman-teman dan juga hasil teman-teman ya. Jadi kalau misalkan beda-beda tipis ya, yang penting tujuannya sama ya, itu nggak masalah ya. Itu di saya ya, dan menghargai usaha teman-teman ya. Oke. Bentar, ini nih kadang tuh kalau memang udah pakai dua OS, jadi agak lemot ya. Oke, saya ini matiin dulu aja ya, karena Ubuntu-nya kayaknya tidak kuat di laptop saya.
Oke, power of the machine ya, kalau mau matiin. Ya, jadi memang ini harus luangin seharian ya, kalau memang teman-teman mau praktik. Misalkan tadi kayak saya, oh ternyata nggak bisa Bu, keberatan. Udah, berarti teman-teman pakai cara lain atau versi lain atau tadi aplikasi lain untuk eh, agar bisa terinstall gitu ya. Jadi nggak bisa disambi-sambi. Nah, jadi mumpung masih ada waktu sampai tanggal 15 nih ya, weekend, nanti teman-teman kulik-kulik tentang VMware atau apa VirtualBox gitu ya, yang bisa diinstal di teman-teman ya. Nah, saya mohon maaf sekali karena eh, ternyata laptop saya tidak kuat. Tadi ya, sudah dibuktikan dengan teman-teman sendiri. Oke, jadi kita tutup dulu aja ya, yang tadi punya saya ya, karena dia lemot. Ya, jadi saya mau gitu sesuaikan dengan VirtualBox yang ada di sini, modul, atau tadi VMware atau yang lain. Install seperti biasa, install aplikasi yang lain teman-teman ya. Ini ya, finish ya. Pokoknya udah ke download aja ya. Ya, ikonnya aja berbeda dengan yang terbaru ya. Nah, udah, tinggal nanti teman-teman. Nah, ini nih, kadang nih yang bikin lemot tuh di sini ya. Ukuran memori ya. Karena ukuran memori ini yang akan dialokasikan ke mesin virtual. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti ini kapasitas, misalkan di sini, totalnya 8192 MB. Ya, berarti jumlah total memori yang dimiliki komputer atau laptop teman-teman. Ya, kemudian kita atur dulu nih, ya, kira-kira memori yang dipakai itu berapa ya. Kalau di sini kalau ada tulisan disarankan gitu ya, nah mungkin bisa mengikuti yang disarankan ya. Atau nih selama masih di batas hijau ini ya, nah, silakan ya diatur uh, sesuai kemampuan memori teman-teman ya. Nah, baru teman-teman buat hard disk virtual sekarang. Ya. Nah, ini tipe tipe berkasnya, virtual box image-nya ya. Pokoknya ikutin aja yang di sini ya teman-teman. Nah, ini di situ juga kita uh, mengukur nih ya batas banyaknya data berkas yang dapat disimpan oleh mesin virtual pada hard disk. Kita alokasikan uh, memori ya, memori sehingga berapa banyak berkas yang dapat disimpan di mesin virtual ya. Lalu teman-teman pilih tadi ya, karena teman-teman udah download di sini, download ISO-nya ya. Sekarang ke Ubuntu ya. Pakai Ubuntu atau mungkin Ubuntu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita cari keywordnya, misalkan di sini uh, OS Linux ya. Betul lagi ini untuk mengakali ya teman-teman ya terkait kekurangan atau ketidakmampuan laptop teman-teman ya. Ini bisa Ubuntu, Manjaro, Linux, OpenSUSE ya. Silakan bisa Red Hat juga boleh ya. Yang penting dia pakai OS Linux ya teman-teman. Jadi nggak terbatas sama Ubuntu. Ini hanya sebagai uh, panduan aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin panduan silakan. Kalau enggak juga silakan. Oh, VMware-nya sudah terinstall, tapi Ubuntu-nya belum diinstal, Bu. Nah, dicoba ya teman-teman ya. Baik lagi saran saya Ubuntu-nya cari yang jangan gede-gede deh. Karena tadi saya download yang terbaru 6 giga.
Kalau pakai data pribadi ya, atau tethering dari handphone ya, berarti kalian siapkan kapasitas yang ini ya. Jadi cara saya pakai WiFi, entah itu WiFi kantor atau WiFi yang ada di lingkungan teman-teman gitu ya. Nah ini ya download Ubuntu desktop ya. Atau mungkin bisa cari yang versi yang lain ya. Pas rilis nih ya. Pas rilis and other flavors ya. Bisa di sini nih. Looking for all the release of Ubuntu. Nah, ini ya. Atau yang pakai 14 nih, 14, 16, 18. Nih pakai Ubuntu boleh, pakai Ubuntu juga boleh ya. Lubuntu sebenarnya sama aja ya, cuma beda ininya aja. Paling UI UX-nya sama fitur-fiturnya itu juga mirip-mirip ya teman-teman ya. Nah, Ubuntu 14 juga ini modified-nya nggak terlalu lama banget ya. Jadi bisa diatur. Tadi sepertinya ada yang sudah mengetik ya, tidak jadi ya. Di bawahnya tadi, di bawahnya Kak Eko tadi ada yang mengetik. Oke deh. Sorry, sorry. Jadi kebaca WhatsApp. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini saran saya yang sudah mencoba tadi siang. Ternyata shock. Sekarang Ubuntunya 6. Dulu kalau nggak salah 4 ya. Ubuntu 4. Nah ini, kalau ini Ubuntu 20 aja 4 ya. Sekarang 26 itu 6 ya. Jadi coba kalau yang 14 tadi berapa? 3 ya. Kita lanjut ke panduan ya. Jadi ini tergantung nanti tampilan yang ada di aplikasi teman-teman ya. Mungkin bisa sama, mungkin bisa beda UI UX-nya ya. Nah, ini ya kalau udah nanti kan tampil welcome ya, tampilan Ubuntu teman-teman ya. Jadi pertama download VirtualBox, habis itu download Ubuntunya. Habis download Ubuntunya masukin ke sini nih ya. Tadi yang new. Nah, ini namanya apa ya. Jadi dia bisa ke tampil di sini. Nanti kalau udah tampil di sini tinggal di klik aja ya. Klik aja, nanti dia akan muncul. Nah, ini pengaturan-pengaturannya kan bisa teman-teman ini ya, lihat ya. Nah, nanti kayak gini nih tampilannya. Nah, kayak gini nih ya tampilan OS-nya. Nah, lalu tugas kedua setelah berhasil install ya, install di VirtualBox juga ya. Jadi nggak cuma install Ubuntunya aja seperti saya begini, tapi harus dipasangin juga di sini tadi ya, yang teman-teman lihat saya menunggu lama ya. Ternyata masih harus loading ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Teman-teman ngecek jaringan nih ya. Apakah komputer satu Windows yang dipakai teman-teman ini telah terkoneksi dengan komputer dua Ubuntu-nya ya. Nah, di sini main-main tentang IP address ya. Nah, kita cek dulu nih alamat IP address di Windows-nya teman-teman ya. Bisa pakai CMD ya. Uh, nah, di sini ya. Kita cek dulu IP config-nya ya. Nah, terus dicek dulu nih di bagian mana nih? Link lokal TV. Nah, ini ya.
link local IPv address. Nah, bawahnya IP4. Nah, ini ya IP address-nya. Ada gambar 5.1 nih, typo nih ya. Ini harusnya setelah 5.0, 5.1 ya. Nah, pada gambar 5.1 perhatikan Ethernet adapter VirtualBox source only. Oh, ini ya Ethernet adapter VirtualBox only. Ethernet adapter. Nah, mungkin karena tadi saya VirtualBox-nya belum terlalu sinkron tadi ya. Nanti teman-teman cek lagi ya, apakah ini ya muncul ini apa enggak gitu ya. Kalau enggak berarti kemungkinan ya yang ini yang ada Ethernet adapter Ethernetnya ya. Atau kalau ya kalian bingung, coba tanya ChatGPT. Kalau ini tadi berhasil ya, ini qadarullah di saya tidak berhasil. Lama ya, mungkin berhasil tapi lama sekali dan kita hanya terbatas waktunya. Nah, nah. Nah, terus ini diingat-ingat teman-teman, kalau enggak di copy paste aja di note ya, ditulis ya. Karena nanti akan dikoneksikan dengan IP yang ada di Linux ya, di Ubuntu-nya. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman sudah jadi, ya kan, kita cek network-nya nih, ya. Nah, kemudian cek di detailnya nih, kita ngambil IP address-nya ya. Ini IP address-nya di sini, ya. Terus dicatat juga, ya. Nah, kalau ini tuh bisa di berubah-ubah, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman tadi jam 1 saya ngecek IP address yang di Linux sekian. Nah, tapi kok tiba-tiba saya ngecek lagi di jam 3 ya, berubah lagi. Ya. Hal ini tidak akan menjadi masalah ya teman-teman ya, karena alamat IP tersebut misalkan dengan konfigurasi VirtualBox. Yang penting adalah IP address perlu dicatat. Yang penting dicatat dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah, diingat-ingat aja. Nah, terus dicek koneksinya teman-teman ya. Nah, ini mohon maaf saya nggak bisa praktek karena nggak kebuka Ubuntu saya ya. Nah, ini coba dicek terminal ya. Yang penting tuh masuknya kalian kalau udah masuk di sini, cari terminalnya Ubuntu ya atau Linux-nya ya. Nah, kemudian kalau tadi itu, nah ini ya, ipconfig ya. Di sini teman-teman tinggal ping ya. Ketikan ping 192.168 pada alamat komputer 1. Nah, ketikan coba tadi yang Windows-nya tuh IP address-nya berapa? Belakangnya 56.1 bukan. Oh iya nih, 192.168. Coba ya, komputer 1. Sorry. Nah, kayak gini ya, hampir dicatat dulu. Misalkan di sini aku minta dulu, tadi mana? Nah, nah, berarti yang 56.1 tuh Windows ya. Yang ini berarti Linux. Nah, berarti pada terminal Ubuntu ini kita ngeping si
Windows ini ya, IP Windows yang tadi di awal ya. Nah, kemudian di ini kita ping IP address-nya si Linux gitu ya. Jadi saling memanggil ya. Di sini ya, saling memanggil ya. Kalau misalkan di CMD ini tulisannya reply from bra 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 bra, berarti alamat IP address tersebut telah menjawab dengan baik, telah terhubung atau terkoneksi dengan komputer yang kedua. Ini contohnya mana ya? CMD. Oh, ini nih reply from ya. Bla 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 bla, berarti sudah terkoneksi ya. Dicek di yang Windows-nya ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak ngonek ya, tidak menghasilkan replay, silakan cek firewall pada komputer Windows. Cek firewall-nya. Ini nanti teman-teman tergantung komputer masing-masing ya, cara cek dulu firewall-nya ya. Nah, di sini sebenarnya menggunakan teknologi AI pun nggak masalah ya. Itu untuk membantu, misalkan teman-teman buntu nih. Ya, tapi tetap yang ngejalanin, yang ngepraktekin, nunjukin di video itu teman-teman ya. Kayak tadi ini ternyata ping tadi kok nggak muncul ya, udah di ping tapi nggak respon. Ini udah ngecek firewall, udah nonaktif nih ya. Nah, berarti apalagi nih ya, mungkin koneksi internet teman-teman gitu ya. Apa? Nah, teman-teman bisa coba pakai ChatGPT ya. Saya nggak 100% melarang ya. Kalau digunakan untuk mengatasi kebuntuan teman-teman nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh kalau copy paste jawaban ya. Oke, nah setelah itu panduan kedua ya. Panduan keduanya mana? Praktikum satu. Ini praktikum kedua. Nah, di sini nih ya, teman-teman berarti harus ekspor ya. Ini ya. Mana ya? Mana ekspornya ya? Transaksi sebentar. Oke. Nah, basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum modul 6. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat basis data yang ada di praktikum sebelumnya, ya teman-teman bisa melanjutkan ya. Jangan dihapus dulu. Nah, perlu diingat dalam praktikum transisi ini diasumsikan aplikasi SAM telah terpasang dan halaman pengaturan basis data akan menggunakan halaman phpMyAdmin ya. Nah, ini kayak biasa ya, kita aktifkan dulu. Oke, ini bisa ya. Nah, selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage ya, InnoDB atau BDB ya. Nah, kita cek dulu nih ya, apakah MySQL mendukung. Nah, dengan cara kita cek ya, misalnya belum saya aktifin. Oke, bisa cek teman-teman di Oke, sorry, ini lemot juga. Pokoknya teman-teman dicek lagi di sini ya. Uh, ininya ya, tipenya ya.
Kalau sudah, berarti dapat berjalan selanjutnya ya untuk transaksinya ya. Nah, kemudian teman-teman untuk memasukkan perintah ya untuk transaksi, kita bisa menggunakan begin dan end ya. Terus disimpan dalam store procedure ya. Jadi store procedure itu apa? Nah, di sini tuh kita baca kayak objek ya, yang kita simpan ya. Terus nanti bisa kita panggil. Misalkan nih ternyata di proses basis data yang teman-teman kelola itu sering menggunakan perintah insert ya atau update atau misalkan database jual beli ya. Kalau jual beli kan pasti pemasukan yang sering dipakai itu insert ya. Misalkan ada penjualan dapat apa namanya sekian juta gitu ya hari ini ya. Nah, berarti kan harus kita masukin ke database nih. Insert apa namanya transaksi sejumlah uangnya berapa ya. Terus kemudian setelah di-insert pasti di-update nih. Update dulu nih. Jadi total hari ini labanya berapa gitu ya atau transaksi pelanggannya berapa ya. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman berulang kali menggunakan perintah tersebut ya. Jadi biar nggak usah repot ya, istilahnya nggak usah teman-teman ngoding manual gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan store procedure nih. Jadi misalkan store procedure, kalau misalkan teman-teman ada data baru nih, ketika saya yang insert ini, maka dia otomatis nge-update ya. Jadi teman-teman tinggal panggil store procedure tersebut tanpa harus ngoding panjang-panjang gitu ya. Intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini memudahkan kalau memang teman-teman sering menggunakan sebuah perintah ya. Apalagi misal perintahnya lebih dari satu. Nah, teman-teman tinggal bikin store prosedurnya. Intinya store prosedur adalah kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Jadi, kita awali dulu perintahnya dengan begin ya, lalu kita akhiri dengan end. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini mohon maaf karena database saya ala kadarnya ya. Nah, coba bagi teman-teman yang tadi sudah melengkapi dengan praktikum ke-6 ya, database-nya lebih lengkap gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencoba membuat store prosedur ini ya. Jadi, misalkan nih, ya, kita mau menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ya. Nah, kayak ini misalkan ternyata ada menambahkan pasien baru ya, teman-teman ya. Bla 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 bla. Nah, berarti kita harus memasukkan data ini ke database ya untuk diproses ya. Nah, sebagai contoh akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien, nama pasien, dan lain sebagainya ya. Nah, maka perintah tersebut akan dimasukkan pada store prosedur sebagai berikut. Ya, berarti kita begin dulu ya. Kemudian kita mulai lagi start transaction ya. Kita mulai transaksinya. Kita perintahnya apa? Insert into ya, insert into pasien dan lain sebagainya. Nilainya berapa ya? Kemudian ditampilkan di data pasien. Ya. Nah, jadi perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di halaman phpMyAdmin ya. Di sini ya routines ya. Klik dulu database yang akan teman-teman eksekusi, lalu klik routine. Nah, dan ada di sini nih, add routine nih. Ya. Nah, di sini nih teman-teman, apa namanya? Kasih namanya dulu, nama prosedurnya apa ya? Karena nanti tinggal dipanggil aja. Nah, misalkan transaksi insert data pasien ya. Jadi ini namanya terserah dibebasin ya.
tipenya di sini prosedur ya, jangan lupa. Nah, kemudian nih taruh tadi codingannya di sini. Kemudian akan muncul sebuah dialog dan isi seperti gambar 7, nama routine name isi dengan transaksi 1. Oh ya, untuk penamaan ini jangan dipisah ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau dipisah pun pakai underscore ya. Nggak boleh dipakai spasi ya. Underscore. Jadi yang satu berisi perintah yang ada pada ini ya. Nah, kemudian diklik ya, buat ya, go ya. Nanti akan muncul nih di sini nih ya. Action ya. Nah, selanjutnya mencoba menjalankan transaksi satu dengan perintah call ya. Jadi kayak tadi, misalkan teman-teman nggak usah ngoding insert into bla 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 gitu ya. Tinggal panggil aja call transaksi satu, nama prosedur yang tadi teman-teman simpan ya. Nanti dia akan nambah sendiri nih. Tadi kan di prosedurnya kalau misalkan nambah data si siapa nih tadi? Si Tito ya. Nah, ini ya Tito ya. Nanti kalau dengan call bla bla bla, nah dia otomatis nih Tito langsung di sini. Jadi tanpa perlu nulis insert into bla 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 bla. Eh, oke, kemudian gambar 9 adalah hasil dari menjalankan transaksi ini ya. Gitu. Namun, Anda perlu ingat bahwa transaksi satu tersebut tanpa komit. Nah, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Nah, kita cek dulu nih, setelah kita bikin prosedur, kita cek nih datanya masuk nggak di tabel pasien ya. Kita cek dulu, oh ternyata belum nih, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau misalkan transaksi belum kita komit ya, belum kita atur komit ya. Nanti ini ada contoh yang pakai komit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kelupaan nggak pakai komit ya, nanti mungkin ketika dieksekusi ada. Cuman kalau ditelisik ke database-nya apakah masuk apa enggak ya, ternyata nggak masuk teman-teman. Nah, terus gimana biar ikut ke update ya kan? Nah, berarti harus kasih komit ya, kasih tulisan komit ini ya. Nah, ngedit lagi di sini ya. Ini bisa diedit kok teman-teman ya. Ini edit ya. Nah, sekarang tampilannya udah sama. Kita cek lagi nih. Ya, kita cek lagi di sini ya pasien. Oh, udah nambah nih ya, Tito. Artinya perintah komit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari komit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai komit, maka nggak merubah isi tabelnya. Jadi salah sedikit aja nggak simpen ya. Nah, kemudian rollback ya teman-teman ya. Nah, ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Ya, nanti ini teman-teman dicoba sendiri ya. Karena kita keterbatasan waktu sampai jam 9 saja ya. Dan ini masih ada 53 slide lagi ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ragu boleh pakai data data yang lain ya buat coba-coba ya, data coba. Jadi kalau misalkan ini SQL-nya, kita cek dulu nih SQL-nya bener nggak nih ya. Jangan-jangan kita udah bikin prosedur, terus error nih, nggak muncul. Nah, teman-teman harus cek dulu nih, perintahnya tuh sebenarnya udah bener nggak sih ya.
Ini bisa dicek di yang biasa ya, nggak usah pakai yang rutin sini ya. Kalau misalkan dia bisa, nah berarti tinggal masukin ke prosedur. Itu kuncinya ya. Jadi kadang-kadang ada yang kelupaan, ada salah rumus di sini nih ya. Ya, saya udah kasih komit kok, misalkan udah ketik komit, tapi kok nggak kesimpan-simpan ya, gitu ya. Teman-teman cek lagi SQL-nya bener apa enggak ya. Ini cuma sebagai alat bantu aja, jadi ketika teman-teman mau input pasien gitu ya, tinggal call aja, call transaksi. Ya. Di sini memang harus berlatih ya, coba-coba ya. Ya, jadi kadang teman-teman harus meluangkan seharian ya, atau 2 hari ya, untuk oprek-oprek ini ya, latihannya ya. Makanya saya tidak melakukan web di weekend ya, kalau bisa memang sebelum weekend, karena weekend nanti tinggal teman-teman yang ngoprek langsung ya. Nah, saya cuma membantu menjelaskan ya apa saja yang harus teman-teman lakukan, gimana caranya ya, tips-tips ya. Nah, kemudian pakai rollback teman-teman. Ada yang menggunakan rollback. Nah, itu untuk apa? Untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Ya, misalkan kita akan menjalankan perintah update ya pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Ya. Nah, namun dengan pernyataan rollback tersebut perubahan tidak terjadi. Nah, soalnya teman-teman udah kasih start transaction update bla 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 ya. Nah, rollback itu ditaruh di atasnya si commit ini ya. Nah, pernyataan di atas merupakan pernyataan melakukan perubahan nama pasien menjadi danar ya. Namun dengan adanya rollback maka tidak terjadi ya. Dan setelah commit data ditampilkan. Ya, ini buat mencegah ya atau menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi pakai rollback. Nah, balik lagi kalau mau melihat hasilnya, teman-teman tinggal call nama transaksi ya. Tadi teman-teman namain store prosedurnya apa ya, dipanggil aja. Dicek ya teman-teman ya. Nah, ternyata kok tadi nggak saya udah ngoding ya, tapi ternyata kok nggak ke update nih nama pasien danar ya. Nah, ternyata karena teman-teman tadi naruh kata rollback, ya kan? Makanya nggak ada perubahan. Nah, kalau misalkan mau tetap berjalan, ya, berarti nggak usah pakai rollback. Ini ya, nanti teman-teman bisa coba-coba deh apa yang bisa merubah juga. Nah, ini ya, tadi coba-coba. Nah, ya, kalau ini nggak terjadi penambahan data karena pakai rollback. Namun perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septim. Bisa di zoom ya. Nah, ini ya, rollback itu berarti nggak jadi yang ini nih. Kemudian kalau update itu berarti bisa ya. Ini pakai dua perintah ya. Nah,
Nah, itu kenapa ya kan nih? Anda lihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback, tapi di perintah update terjadi perubahan data. Nah, karena tadi dari posisinya nih, ya, kalau yang tadi insert tadi nggak ada penambahan data, tapi kalau di update karena di sini nggak ada rollbacknya ya, langsung commit gitu ya. Nah, dia akan mempengaruhi tuh data pasien yang diupdate. Update pasien, nama pasien Septin, di mana di pasien tuh 3. Ya. Oke. Jadi hati-hati nih penggunaan kata rollback-nya ya. Naruhnya di mana ya? Kalau mau eh, mempengaruhi misalkan ada banyak perintah nih, tapi teman-teman cuma naruh rollback di satu doang ya. Berarti di sebelum perintah selanjutnya. Tapi kalau misalkan mau di rollback semuanya, ya, berarti di rollback terus ini mungkin rollback lagi ya di atasnya commit ya. Masih banyak ya 53. Ini memang yang paling dikeluhkan teman-teman UT ya. Praktikum 3 tuh terlalu banyak ya. Nah, kemudian checkpoint ya, tempat titik di mana proses terakhir disimpan ya. Jadi saran saya teman-teman mencoba yang rollback ini dulu ya. Nanti yang apa tadi tuh yang transaksi menggunakan uh, Ubuntu dan lain-lain itu nanti di terakhiran dulu ya. Jadi biar teman-teman maksimal bikin videonya, teman-teman coba ini dulu nih ya. Walaupun di sini tulisannya praktikum T3 yang kedua ya. Nah, mungkin bisa teman-teman cicil di sini ya dulu nih ya. Karena tadi kalau nunggu ini tuh lama. Kenapa? Tadi Ubuntunya gede ya, 4 GB ya. Belum lagi diinstal di sininya ya. Tadi membutuhkan waktu lama ya dan lain sebagainya ya. Jadi untuk efisien mungkin teman-teman bisa dari dua dulu nih. Saya mau nyobain store prosedur dulu deh ya. Saya bikin video store prosedurnya dulu boleh ya. Jadi biar nggak terpaku di VirtualBox sama Ubuntu-nya aja ya. Itu nanti di akhir-akhiran dulu aja. Jadi kalian tag recordingnya yang ini dulu aja ya, yang store prosedurnya aja. Nah, dicoba. Seenggaknya teman-teman udah mipil satu gitu ya. Jadi tinggal mipil satunya lagi di hari berikutnya. Nah, kemudian checkpoint ya, titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, kalau tadi rollback itu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah, ya. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, ini misalkan ya, ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Ini contohnya ya, mau tiga-tiganya langsung insert into pasien, nama pasien ya. Kedua yang ini, ketiga ini. Pada baris kelima ini ya, di save point ya, poin 1, Anda dapat lihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama, dilakukan save point. Jadi, teman-teman, ini namanya ya, namanya bisa diganti. Setelah perintah ini, teman-teman kasih save point-nya. Nah, kemudian dilakukan insert yang kedua, namun di rollback ke save point 1. Rollback tuh berarti balik lagi ke dikembalikan ya ke proses terakhir disimpan. Yang disimpan berarti ini save point yang ini. Okay. Nah, ini contohnya ya. Nah, terus nanti dicek lagi nih. Nah, dari hasil transaksi 5 dapat dilihat
data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan 9. Coba ID pasien 7 sama 9 ya, karena di sini nggak di rollback ya. Ya, 7, terus kemudian sini 9. Rollback tuh save point 1, berarti kembali ke sini ya. Cek lagi. Nah, sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam data karena di rollback ya. Jadi teman-teman hafalin keywordnya aja ya. Kalau yang ini select by insert dan lain-lain ya, teman-teman bisa praktik langsung ya. Nah, tapi biar nggak bingung ya tadi, rollback berarti rollback back ya, ke belakang ya. Dikembalikan ke belakang ya. Kalau save point bisa disimpan ya. Yang nantinya akan disimpan sesuai sama apa ya, sesuai sama itu sih teman-teman ya. Nah, kemudian ada trigger teman-teman ya. Aduh Bu, ini banyak sekali yang harus dipraktekkan ya. Jadi saya memang dicicil ya. Dicicil dulu videonya ya. Misalkan Bu boleh nggak bikin masing-masing video, maksudnya store prosedur, udah cut ya, disimpan. Terus trigger misalkan udah di cut, nggak dijadiin satu gitu ya, karena keterbatasan waktu ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dijelasin tuh saat pengumpulan tugasnya ya. Saya di cut Bu karena keterbatasan waktu sambil bekerja misalkan, tapi tetap teman-teman effort buat take video dan mencoba menjalankan perintah gitu ya. Nah, trigger ini perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Ya, event yang dapat digunakan yaitu memasukkan ya, insert, update, delete ya teman-teman ya. Nah, berarti event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger tersebut terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Ya. Jadi ingat-ingat aja teman-teman. Ini kan sebenarnya pakai bahasa Inggris ya, mudah diingat ya. Jadi tinggal aja kalau misalkan dia perintah before insert ya, berarti trigger akan berjalan sebelum before ya, sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert berarti berjalan setelah insert dilaksanakan. Masing-masing ada before sama afternya ya. Mudah ini untuk dihafalkan. Nah ini ya, jadi database yang sebelumnya jangan dihapus dulu ya teman-teman ya. Ini sangat berguna ya untuk latihan berikutnya ya. Ini kan di tugas 2 sudah di IRD ya, IRD sudah terpasang ya. Nah, tinggal teman-teman bikin ininya tabel baru yang nanti jadi triggering ya untuk tabel yang lain ya. Di sini misalkan nih kita membuat tabel obat sama transaksi obat ya. Ini tinggal teman-teman copy aja ya. Jadi kita buat tabel baru, auto increment ya, otomatis bertambah kalau ada penambahan data dan lain sebagainya ya. Jadi tambahin. Nah, kemudian tadi ya, pasangin dulu relasinya ya. Yang baru dipasangin relasinya. Oke. Nah, kemudian kita akan mencoba perintah trigger nih. Fokusnya pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, transaksi obat, dan juga tabel obat. Nah, terus jangan lupa, biar lebih kelihatan datanya berubah, bahkan kasih data ngarang pun nggak apa-apa ya. Nah, kita contoh menjalankan trigger nih. Contoh, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, ya. Kemudian ketika transaksi obat ya, pada atribut jumlah dimasukkan ke dalam data, nah ini tadi secara otomatis stok akan berkurang. Nah,
Jadi ada pemicunya nih. Jadi kalau misalkan ada data yang masuk, otomatis ada data yang harus diupdate, ya. Yaitu update stok obat. Jadi ketika ada pemicu, maka dia akan melakukan tindakan tersebut. Jadi ketika ada insert data sesuatu, ya, dia akan mempengaruhi yang lain. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Sebentar. Oh ya, jangan lupa nih ya, tandanya tuh pakai ini nih, delimiter terus tanda dolar ya. Dolar 2 ini ya, delimiter ya. Nah, kemudian create triggernya, terus nama ininya ya, nama triggeringnya. Nah, kemudian ini nih tadi tuh, triggernya itu akan dijalankan ketika apa? Ternyata ketika after insert. Ya. Di sini ya. On. Di mana triggeringnya dia akan mulai, akan di transaksi obat ya. Saat transaksi obat itu dimasukkan data baru ya untuk setiap row-nya. Nah, terus mulai nih begin ya. Langsung mulai. Berarti kalau misalkan ada insert baru di transaksi obat ini, maka jalankan ini update obat tadi ya. Kita punya stok obat baru. Nah, berarti stok dikurangi new jumlah ya, di mana ID obat sama dengan new ID obat. Habis itu kita tutup ya, bikin kalau mulai dari begin terusnya end ya. Terus delimiter lagi ya. Jangan lupa ini dolarnya ya. Oke. Jadi yang diingat-ingat cara triggeringnya seperti apa yang membuat dia berubah ya, dan perintahnya tuh wajib ada apa ya. Nah, di sini ada delimiter ya. Nah, batas awal sebuah event trigger ya. Kan event trigger akan bekerja pada jika ada perubahan di tabel transaksi obat untuk setiap baris dalam transaksi obat. Nah, ini mulai eksekusi perintahnya ya. Kalau ini SQL biasa ya. Nah, caranya gimana ya? Sama kayak tadi store prosedur ya, ada tahapan bisa diklik ya, klik ada menu triggernya ya di sini ya. Ada di klik menu trigger. Ini kayaknya karena saya belum mengisi data-data di sini ya. Nah, ini nih ya. Nah, jadi klik dulu database yang mau dipakai. Nah, di sini karena saya belum bikin data-data setnya tadi ya, jadi agak kesusahan ya. Nah, create new trigger. Nah, di sini nih nanti nih. Nah, ada nih tabel apa ya kan, nama triggernya apa, tabel apa, waktunya ya, dan apa yang dilakukan ya. Kalau dia akan berubah kalau pas lagi ngapain gitu ya. Terus lagi insert, update lab ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba dulu ya untuk mencoba menjalankan sebuah trigger. Anda perhatikan lebih dahulu tabel obatnya ya. Jadi misalkan nih ditandain dulu nih obat sebelumnya obatnya berapa harganya sama stoknya ya. Kemudian teman-teman mencoba masukkan sebuah data pada transaksi obat. Insert into bla 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 bla.
Nah, terus teman cek kembali nih, ya kan? Nah, harga apa stoknya tadi berkurang apa enggak? Yang tadinya 6, SP yang tadinya berapa nih ya? Yang tadinya 20, nah di sini ya, tadinya 20, jadi 5, 15. Diambil 5 kan ya, beli 5, jadi stok pada tinggal 15. Nah, gitu. Nah, itu dulu teman-teman yang teman-teman coba eksekusikan ya, tadi ya, store prosedur sama trigger ya. Oh, nggak kerasa udah setengah 9 ya, gitu kan. Ini kita bahas aja cukup membuat ini ya, berapa jam doang ya, 1,5 jam doang ya. Belum tadi yang teman-teman nyambi ya. Nah, ini nih yang replikasi ya teman-teman ya. Jadi memang saran saya bikin video yang gampang dulu, yang trigger sama store prosedur ya. Nah, kalau udah baru tahap ini. Nah, ini ya di replication ya. Lalu di sini nih configure-nya ya. Nah, ini. Nah, kemudian dipastekan di file my ini ya, di MySQL ini kan. Nah, ini nih config ya, di config-nya ya. Ini diklik ya. Nanti pastekan di sini. Di bawahnya ini nih log error ini ya. Sebelum ini, sebelum tanda pagar. Aku udah jangan lupa di save ya. Terus restart service-nya ya. Stop dulu ya, kemudian start lagi ya. Tinggal di nih ya, stop, aktifkan lagi ya. Nah, kemudian balik ke konfigurasi halaman replication. Mana ya? Sorry. Nah, mungkin karena ini ya, saya belum install replikasi ya. Belum install yang sesuai sama panduan ya. Kayak tadi kayaknya ketinggian buat saya ya. Ini 20 ininya ya, apa Ubuntu-nya ya 25. Oke, sebentar. Oh, ini udah lumayan ya. Saya on kamera lagi ya. Oke. Karena ini direkam ya teman-teman. Ya fotonya bisa melihat hasil rekamannya ya. Nah, terus ini teman-teman ngedit apa namanya user akunnya ya di apa ditambahkan ya user akun ya, ditambahkan, ikuti saja yang ada di modul ya teman-teman ya. Jadi agak ngeblur ya. Ini dicek dari replication client, replication slab ya, diklikkan. Nah, replication slab itu apa? Berarti memungkinkan aku untuk meminta perbaruan data pada server kayak tadi ya. Kalau misalkan ada perubahan data di kantor yang di Jakarta, ya kan? Nah, teman-teman bisa meminta perbaruan datanya jika di Bandung ya.
Nah, ini nih, makanya di sini ada IP-nya tadi ya. Jadi IP-nya teman-teman copy paste aja tadi ya, disimpan baik-baik. Karena di sini diminta untuk user account-nya tuh IP-nya ya. Nah, kemudian ekspor ya teman-teman ya. Database ini ya kan, diekspor ya, diimportnya di Ubuntu ya. Jadi ibaratkan teman-teman di Jakarta tuh kemas-kemas dulu ya ini ya, diekspor ya. Nanti ketika sampai di Bandung, laptopnya Ubuntu ya, bisa diimporkan di laptopnya yang Ubuntu tadi. Nah, tapi dikonfigurasi dulu nih teman-teman ya. Ya sebenarnya sama kalau kita nyolokin di laptop yang satunya lagi ya, misalnya pakai flash disk ya, dikonekin dulu, ya kan? Nah, terus baru di copy. Nah, copy filenya tersebut kan, simpan di Linux ini ya. Nah, terus buka terminal ya, kita pakai terminal ya kalau Linux ya. Nah, ini coba masuk ke directory yang dimana teman-teman apa mensimpan ya. Nah, nah, file tersebut merupakan file control sum yang akan dijalankan. Untuk menjalankan, Anda ketikkan perintah sudo ya, terus panggil ininya ya, sumnya ya, file control sumnya. Nah, kemudian akan masuk dan isikan set password akun yang telah Anda buat. Nah, dalam VirtualBox tadi kan ada ini ya, meminta akun ya, apa username akun ya kalau nggak salah ya. Karena saya sempat save nih ya, saya bikin Ubuntu passwordnya apa ya. Ini di save juga ya. Nah, passwordnya udah, misalkan ya kan. Udah deh, berarti sumnya bisa di Linux ini ya, bisa terinstall di Linux. Nah, ya di sini MySQL database-nya sudah terinstall ya, tinggal buka PHP admin. Lalu udah deh import seperti biasa ya. Kita buat basis datanya dulu ya untuk rumahnya ya. Nah, kemudian klik import, udah tadi kita naruh di mana? Nah, itu baru import database ya teman-teman ya, belum replikasinya ya. Ini memang agak tricky ya di sini ya. Di sini kita akan, nah ini nih, replikasi master to slave. Artinya komputer 2 hanya menerima perubahan basis data dari komputer satu saja. Ya tadi ya, kalau misalkan tadi apa keuangan misalkan yang di Jakarta ya. Nah, itu mempengaruhi sama keuangan yang di Bandung gitu ya. Jadi kalau apapun yang ada di perubahan data yang ada di kantor Jakarta itu nanti akan bisa dilihat atau diakses yang ada di Bandung ya. Nah, tinggal ikutin aja nih ya. Jangan lupa tadi passwordnya apa ya, diingat-ingat. Nah ini ya, isi resume dan komputer satu ya. Nah ini jangan lupa nih copy server ID ya. Jadi kalau teman-teman berhasil mereplikasi, ya saya kasih nilai 100 ya. Karena banyak yang berhubungan di sini ya, karena apa tadi apa dari laptopnya tidak memadai lah, yang Ubuntu lah, yang IP address-nya mungkin
nggak connect lah, di situ biasanya kendala-kendalanya. Dan mungkin koneksi internet ya, karena kan kita nggak bisa menyamai koneksi internet mungkin yang di Jawa itu mungkin koneksi internet lebih stabil dibanding mungkin di daerah Papua atau di daerah 3T. Nah, jadi itu tadi saya butuh effort teman-teman untuk membuktikan ya kendala teman-teman ya. Saya nggak mungkin tega ngasih kalau misalkan tadi skalanya dari 1 sampai 4 ya di rubrik penilaian ya. Saya kasih cukup gitu atau oh baik, dia udah effort nih, udah effort baik mencoba apa namanya menjalankan perintah-perintah ini gitu ya. Di sini ya. Pokoknya diikutin aja ya start-nya ya. Jadi karena memang saya belum sampai tahap ini dan keterbatasan waktu ya. Dan di weekend kemarin saya kurang enak badan ya, jadi saya tidak otak-atik dulu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Yang banyak sekali yang merasa ini paling susah. Tapi yang penting maksudnya teman-teman paham ya. Kenapa pakai ini, kenapa nih pakai slab ya. Teman-teman paham. Ya. Ketika teman-teman di instansi teman-teman nih tadi misalkan di swasta mau ada perluasan kantor ya atau buka cabang ya. Aduh, bosnya bingung nih. Aduh, database-nya gimana ya? Kalau misalkan saya ngeganti ini di Jakarta, yang di Bandung gimana ya? Bisa ngeliat nggak ya gitu ya? Apa saya harus bolak-balik Jakarta Bandung nih biar sama-sama balance ya di apa database yang ada di Jakarta maupun Bandung ya. Nggak, nanti teman-teman bisa kasih solusi ya ke atasan teman-teman ya. Ah, pakai ini aja gitu ya. Tapi coba dulu di laptop yang sering digunakan sama atasan teman-teman ya. Bisa nggak gitu ya? Memadai nggak untuk dipakai Linux gitu ya, misalkan. Atau nggak harus Linux, Windows juga nggak apa-apa. Yang penting tadi IP address-nya bisa saling bertukar data tadi ya. Ketika di ping, teman-teman masuk nih data apa namanya terpanggil ya IP address-nya ya dihubungkan ya. Mau kalian pakai Mac pun ya, misalkan kalau misalkan tadi di konfigurasi IP address-nya nggak connect gitu ya, ya berarti nggak bisa ya, harus connectin dulu tadi ya. Nah ini koneksi dengan komputer dua ya. Kuncinya di sini ya. Kalau teman-teman bisa mengecek koneksi komputer satu dan dua ya. Nah, insya Allah kalau yang ini bisa ya. Tinggal tadi kan karena di sini mostly pengaturannya ada di IP address ya. Nah, ya tadi ya ada uh, configuration-nya ya. Jadi mana ya? Kayak di dicoba dulu ya koneksi apa enggak IP address-nya. Nah ini mungkin ya master host-nya ya IP-nya tadi IP kan ya 192.168. Nah ini ya nah ini. Nah tinggal teman-teman panggil di sini kalau misalkan dia nggak connect ya walaupun teman-teman udah ganti ya nggak bisa ya. Nah ini isi dengan IP address komputer satu ya. Kalau nggak terkoneksi tadi jadi nggak bisa. Nah lainnya mengikuti yang ada di uh, tutorial ya. Nah dibuat percobaan nih ya.
melakukan perubahan basis data pada komputer satu, ya kan? Lalu lihat hasilnya pada basis data komputer kedua Ubuntu. Kayak tadi, misalkan apoteker inputkan data ya. Jadi teman-teman punya apotek utamanya di Jakarta, apotek cabangnya ada di Bandung tadi ya. Untuk melihat total keseluruhan stok obatnya ya, teman-teman bisa pakai ini. Dicoba ya. Nah, yang lakukan pengecekan tabel obat di komputer 2. Maka hasilnya otomatis bertambah persis sama dengan komputer 1. Ya, intinya itu ya. Jadi saling terkoneksi, kalau sana berubah, ini juga bisa dilihat perubahannya. Oke, gitu teman-teman. Ya, semangat ya teman-teman ya. Walaupun saya tahu teman-teman waktu juga ya, saya ajak nyolong-nyolong ya tadi untuk install, untuk coba mendownload gitu ya. Nah, jadi kan ini demi masa depan teman-teman sendiri ya. Sempat-sempetin ya, dikulik-kulik ya teman-teman ya. Makanya waktunya bisa panjang deh, sampai 15 menit ya. Nih ya, jadi bisa dimaksimalkan di sini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman silakan bisa di chat ya. Jadi saya ulangi lagi, nggak harus pakai VirtualBox ya. Pakai mesin yang lain pun juga nggak apa-apa. Mesin virtual yang lain pun tidak masalah ya. Yang penting tadi bisa saling terkoneksi antara komputer satu dan komputer 2. Data yang satu ini diupdate, data yang satunya lagi bisa dilihat perubahan update-annya. Ya. Nggak harus pakai Ubuntu, yang penting OS Linux ya. Atau misalkan teman-teman pakai Mac juga nggak apa-apa ya. Tapi biar karena mudah di sini tutorialnya pakai Linux, Linux nggak harus pakai Ubuntu ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Ini ada berbagai jenis Ubuntu lah ya. Nah, ini juga ada Kubuntu. Ini ada versi ya. Nanti tinggal dicek aja kira-kira versi yang kompatibel dengan laptop kita ya, laptop teman-teman yang mana. Kan kita nggak bisa nyamain laptop. Di saya bisa kok Bu. Ternyata laptop jenis ini bisa, di satu lagi nggak bisa ya. Pakai Ubuntu nih, Ubuntu juga ya. Versi 18, 16 ya. Nah, ini ya bisa nih download 64 bit. Ya. Nah, ini Ubuntu. Ini lebih tesnya lebih ringan nih 1,3 nih, tapi versi 16 ya. Dibanding tadi 6 giga ya. Mungkin kalau yang koneksinya tethering itu akan menguras banyak banget ya. Mending karena saya memang pakai WiFi ya. Jadi nggak kerasa. Sambil aktivitas yang lain download dulu ya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Bentar ya. Pusing Ibu, ya begitulah ya. Tadi saya nggak memaksakan kalian gimana, tapi effortnya teman-teman ya. Saya tahu karena teman-teman sambil kerja. Jadi tunjukkan aja di video, teman-teman bisanya sampai mana, tahap mana. Ya. Kayak tadi misalkan kayak tadi saya prosesnya sudah menginstal ya, cuman kendalanya tadi ternyata ketika dijalankan ya, loadingnya lama banget tadi ya.
dengan kita waktunya cuma 2 jam aja gitu ya. Jadi saya matiin lagi, skip. Atau mungkin teman-teman bisa tunjukkan ya, kalau ini lama, persiapan ibu dengan apa, Ubuntu versi yang lebih ringan ya. Kayak tadi kan 26 nih, 6 giga. Nah, ternyata Bu, saya udah nyoba Ubuntu yang versi paling terakhir tadi 16 ya. Ternyata kendalanya juga sama Bu. Nah, dicoba lagi teman-teman. Nah, ini ya. Tadi udah terlanjur ke klik ya. Ini lama dan oke. Nah, saya coba lagi nih Bu di sini. Mana tadi ya? Nah, kalau boxnya hilang. Nah, nih dari logonya aja udah kelihatan beda ya. Ini versi yang terbaru kalau yang di panduan versi lama ya. Jadi biar nggak kayak saya ya udah nyobain yang terbaru ternyata nggak bisa. Mending kalian nyobain yang dari paling apa namanya versi agak lama ya. Ya sok-sokan aja pengen tahu yang versi baru seperti apa. Ternyata laptop saya nggak kuat. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada kendala mungkin bisa pakai AI ya. Misalkan, oh ada notifikasi error nih. Kalian cari tahu nih kenapa ya kok Ubuntu apa ini saya tadi tampilannya mungkin yang berbeda atau mungkin IP address-nya tadi ya IP address-nya ternyata nggak connect, nggak saling ketika di ping nggak reply itu bla 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 gitu ya. Nah itu boleh pakai ChatGPT ya atau pakai Claude atau pakai AI yang lain ya. Itu aja ya. Jadi teman-teman jelasin kendala teman-teman apa di situ dan dibuktikan nih, nih Bu, apa saya sudah menunggu dari jam sekian, terus kalian mungkin dicepetin ya. Saya jam sekian masih stuck di proses ini gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman berhasil, saya tinggal merem aja deh. Sudah 100 nih. Ya. Nilai 100 di tangan teman-teman ya. Kalau berhasil sampai tahap ini ya, ke tahap bawah. Saya dengan merem aja udah kasih nilai 100 gitu ya. Jadi saya nggak itu ngasih nilai 50, 40 ya. Kalau misal teman-teman bisa menunjukkan effortnya ke saya ya. Tapi kalau udah nyerah duluan, nggak dicoba, ya udah berarti ala kadarnya kan nggak fair ya kalau misalkan teman-teman udah effort kayak tadi ya, udah nunggu terus ini terus nyoba pakai versi yang lama, nyoba pakai VMware, ternyata masih kayak gitu ya, masa harus ganti laptop kan nggak mungkin ya, indis ekonomi ya. Laptop pun sekarang mahal ya karena menggunakan dolar. Nah jadi jujur aja di videonya gitu ya. Oke, ya. Oke, teman-teman ya semangat. Jadi saran saya di weekend ini, teman-teman kulik dulu. Jadi tadi ada WhatsApp ya. Kulik dulu yang ini, sedut dan yang udah dulu ya, sedut dan ini yang ini mudah kok yang stop sedut sama apa trigger ya. Ini dulu, nanti cut videonya di situ ya. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau dipenggal-penggal videonya, ya kayak misalnya Bu ini stop sedut kayak gini, saya hasil praktiknya ya di videoin gitu ya. Nanti dipenggal lagi yang apa saya jadi lupa kan trigger ya, trigger juga ya dipenggal ya. Nah ini nih yang agak susah tadi ya. Nah itu nanti dipenggal juga di apa di cut ya, di cut uh, durasinya juga mungkin yang bisa nunggu ini tadi bisa dipercepat ya, nunggu tentunya bisa dipercepat ya. Yang penting kalian tunjukin nih ini jam sekian mulai ya, terus sampai setengah jam atau sejam hasil loading ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, proses belajar siapa tahu teman-teman ada rezeki buat upgrade komputer, nah bisa mempraktekkan langsung ya.
Karena tadi ternyata ada itu kan pengaturan RAM-nya tadi ya. Nah, yang komputernya cuma satu dan buat kerja ya, pasti RAM-nya terbatas ya. Saya memaklumi itu. Saya pun juga. Oke, jadi untuk semangat untuk teman-teman, dicoba dulu aja ya. Oke, untuk sesi terakhir 4 menit lagi saya coba pakai ini ya, apa, dokumentasi ya. Nggak apa-apa, misalnya teman-teman nggak on cam pun nggak masalah ya. Yang penting kita sudah melaksanakan web ya. Dan kalaupun nama-nama ini dari pihak UT bisa langsung lihat ya, misalnya dari screen chapter kita, oh ternyata yang ke web sekian kelas ini yang masuk ini gitu ya. Sorry. Oke, nanti hitungan ketiga saya izin screenshot ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman, saya save dulu. Kan sekarang tanggal 4 Juni 2020. Sebentar ya, saya biar nge-save videonya. Sorry. Oke, saya ingetin lagi setelah ini nanti kalian ada kayak UTS atau UAS gitu ya, saya kurang paham juga. Itu murni dari UT-nya sendiri ya, jadi bukan saya yang akan membuat soal ya, ataupun ngoreksi ya, nanti ada pihak UT-nya tersendiri. Jadi sini saya hanya membantu teman-teman belajar ya, menyelesaikan tugas-tugas yang ada di e-learning ya. Jadi untuk kisi-kisi, penilaian dan lain-lain untuk UAS ya, atau ujian akhir ya. Saya kurang tahu di UT itu namanya apa. Nah itu bukan wewenang saya ya. Saya pun nggak dapat bocoran soalnya seperti apa atau gimana ya. Hanya dapat ini doang, panduan untuk praktikum-praktikum mata kuliah ya, dan mengoreksi ya video teman-teman, apakah belajar teman-teman di rumah sudah sesuai apa tidak ya, sesuai dengan rubrik penilaian ya. Masih ada waktu sampai ini 15 ya. Jadi kalau mau apa, memperbaiki tugas 1 dan 2 silahkan ya. Tapi ingat ini tugas 3 tuh complicated ya. Jadi fokusnya selesaikan dulu tugas 3 ya. Kalau memang udah bisa dan masih ada waktu, silakan memperbaiki nilai tugas yang kurang maksimal. Ya, jadi teman-teman, aduh, saya kayaknya kurang maksimal di tugas 2 deh, karena waktu tag video itu saya sakit, misalkan. Nah, boleh diulangi lagi. Misalkan saya belum merespon nih, karena mungkin saya belum nilai keseluruhan ya. Saya urutin dari yang, apa namanya, duluan gitu ya. Nah, nggak apa-apa, teman-teman timpa link yang sebelumnya ya di komentar ya, Bu. Saya telah melakukan perubahan,
seperti ini, bla bla bla, ini videonya ya. Nah, pasti akan saya nilai ya. Dan saya lihat effort masing-masing teman-teman ya. Saya nggak pelit-pelit nilai, asalkan teman-teman juga jujur, bertanggung jawab ya. Dan tadi ada effort yang lebih untuk coba menyelesaikan tugasnya ya. Kalau ala kadarnya doang, nggak menunjukkan effort ya, maaf, saya kasih nilai tidak lebih baik dari yang sudah mencoba lebih baik gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin udah lebih dari 1 menit nih. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Jaga kesehatan, apalagi di musim seperti ini ya, musim gonjang-ganjing dengan nilai dolar dan lain-lain. Semoga teman-teman tetap sehat, kuat. Harus pentingin pendidikan ya, karena mau gimana pun pendidikan itu penting ya, apalagi yang nggak punya privilege ya, nggak punya kenalan pejabat dan lain-lain gitu ya. Jadi saya berpesan ke teman-teman, sesusah apapun belajar ya, menyelesaikan di UT ini ya, tetap harus ulangin waktu untuk belajar terus ya. Karena nanti ketika dapat ijazah, ada kebanggaan tersendiri ya, lah saya bisa nih kerja sambil kuliah. Pakai pribadi gitu ya, pakai uang pribadi. Nah, siapa tahu dapat kesempatan promosi yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih baik dengan ijazah yang terbarunya gitu ya. Oke, saya minta maaf sebesar-besarnya selama tuet ataupun dalam menilai ya, mungkin banyak kesalahan, banyak salah respon ibu gitu ya. Ya mohon maaf banget ya teman-teman ya. Kadang pekerjaan nggak bisa diprediksi ya, karena pekerjaan dosen dinamis. Tapi saya usahakan ya sesuai sama deadline yang diberikan UT, saya bisa nilai semua tugas-tugas teman-teman ya. Oke, saya akhiri untuk recordingnya. Bentar ya. Saya memastikan ini kesimpan ya. Oh, masih loading nih ya.